Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan adziman. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati keluarga besar Masjid Al-Furqan yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah malam ini Allah pilih kita, takdirkan kita bisa maghrib bersama, silaturahim dan taklim. Harapannya semoga apa yang bisa kita lakukan hari ini dan seterusnya masuk dalam hitungan Allah, menjadi ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, masih lanjut di surat Hud ayat yang ke-29, dan ini yang paling berat buat para asatid, para asatidah. Dan mari kita buka bersama majelis ini dengan doa majelis. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan suratul Fatihah buat saudara kita yang gugur di Sumbar, di Aceh, di Tapanuli. Semoga beliau-beliau yang gugur syahid di hadapan Allah, Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga badai berlalu segera terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sawilillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'alallah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Dan Nuh berkata, "Hai kaumku, aku tidak minta harta kepadamu sebagai imbalan, sebagai upah atas seruanku. In ajriya illa 'alallah. Imbalanku, upahku hanyalah dari Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan aku sekali-kali tidak mengusir orang-orang yang telah beriman. Innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah. Walakinni arakum qauman tajhalun, tetapi aku melihat kamu kaum yang tidak memahami atau kaum yang bodoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua hal dari ayat ini. Pertama tentang upah, yang kedua nggak boleh mengusir. Dakwah Nabi dan Rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak ayat yang menjelaskan sebagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, la as'alukum alaihi mala. Aku enggak tanya kepada kamu, ya aku enggak minta harta kepadamu sebagai imbalan, sebagai upah. Sekalipun Nabi Nuh alaihissalam itu beliau dakwah bukan seminggu, bukan sebulan, 2 bulan, 950 tahun, dan beliau siang malam berdakwah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam surat Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara. Aku mengajak kaumku malam dan siang, siang dan malam, 950 tahun. Falam yajidhum du'ai illa firara. Seruanku, ajakanku enggak menambahkan apa-apa kepada mereka kecuali tambah lari, tambah pergi. Apalagi dimintain upah. Nabi Nuh alaihissalam enggak ngarepin upah. Nabi Nuh alaihissalam enggak ngarepin imbalan. Upah Nabi Nuh adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yasin, ya surat 36 ayat 21, ibu bapak bisa buka di situ. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, itu kan. Ikutilah ya orang yang mereka enggak minta upah sama kamu. Ikuti orang yang dalam menyampaikan dakwah tadi enggak minta upah dari kamu, wahum muhtadun. Mereka itu orang yang dapat petunjuk, orang yang dapat hidayah. Ibu bapak saudara, di surat lain masih senada dengan ayat ini juga kita bisa lihat di surat 12, kisah tentang Nabiullah. 12 berarti nabi yang paling ganteng, Nabiullah Yusuf alaihissalam.
Di ayat yang ke-104, wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, buka itu surat 12, ya, surat Yusuf ayat yang ke-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin, dan engkau tidak minta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu, ya, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi alam, bagi seluruh alam. Seruan itu adalah pelajaran, nasihat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di Jakarta ini satu-satunya yang betul-betul tidak terima amplop, kita semua tahu guru kita siapa? Bapak Kiai Haji Mehmet Jonet Asidiki, satu-satunya, ya, satu-satunya kiai ustadz dakwah kemana-mana. Saya ini diajak jalan kemana-mana sama almarhum, bahkan bukan rima, malah memberi, mau datang keluar Jawa, mau datang keliling ke Jawa, beliau nggak rima, malah memberi. Yang sedang bangun masjid, yang sedang bangun musola, yang sedang bangun pesantren, atau umum misalnya, kalaupun diterima kami terima, habis itu merebut masjid dipanggil, mana petugas masjid, mana petugas masjid, panggil kumpul, ini ada rezeki minallah. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gimana kalau kemudian para asatid, para asatidah, para guru menerima upah, ya, menerima upah atau menerima apa namanya, menerima amplop. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, ketika terjadi yang namanya ru'yah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah diru'yah dengan ayat-ayat Allah, keluarga yang diru'yah tadi memberi hadiah berupa kambing, ya, berupa kambing. Setelah itu rame, dilaporkanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa si fulan setelah selesai meru'yah dapat hadiah, ya, dari keluarga yang diru'yah berupa apa? Berupa kambing. Lalu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab bahwa, ya, jawaban beliau, sesungguhnya upah yang paling pantas kalian terima adalah upah dari Al-Quran, yakni inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitaballah. Jadi sesungguhnya upah yang paling pantas kalian terima adalah imbalan dari Al-Quran, termasuk mengajarkan Al-Quran. Dari hadis tadi dipahami oleh beberapa imam, termasuk Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, termasuk juga Imam Hambali, membolehkan menerima, tapi nawaitunya bukan ngejar setoran, nawaitunya menyampaikan kewajiban. Balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat, ya, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Kalau kemudian masjid memberikan hadiah
Jadi bahasa yang paling pas itu tadi hadiah. Hadiah dari masjid, hadiah dari majelis untuk guru-guru kita. Kebetulan saya ngajar di kampung Melayu. Di situ umumnya rata-rata Arab kampung Melayu. Kalau memberikan sesuatu, Ustadz ini ada hadiah. Bahasanya ini hadiah dari kami-kami, hadiah dari masjid. Kalau hadiah kira-kira maaf boleh nggak diterima Pak? Hadiah boleh, dan itu bahasa yang enak. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kemudian nawaitunya ngejar setoran, ini yang menjadi nggak baik. Sekalipun maaf caranya salah, nawaitunya salah, Allah itu maha rahman, Allah itu maha memberi, Allah kasih. Seperti yang tersebut di surat 11 sebelumnya, ayat yang ke-15 itu kan, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa-siapa yang pengen dunia, siapa-siapa yang pengen segala perhiasan yang ada di dalamnya, Allah Ta'ala sempurnakan pekerjaan mereka di dunia itu, dan Allah tidak kurangi sedikit pun, sekalipun caranya salah. Sekalipun caranya salah, niatnya salah, dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya salah, menjadi nilainya nggak bernilai. Maka di ayat 16-nya Allah katakan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Kalau niawaitunya salah, mereka itu di akhirat nggak dapat apa-apa. Dunia betul dapat, tapi akhirat nggak dapat apa-apa. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati lanar. Mereka di akhirat nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa, malah dapat neraka. Wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu ya'malun. Hanguslah apa yang mereka usahakan, batallah yang mereka lakukan. Disinilah ibu bapak saudara perlunya meluruskan niat. Seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dagang tapi niatnya nolong. Kerja kalau mengharapkan upah boleh nggak Pak? Boleh, tapi wajar. Abdurrahman bin Auf transaksi dagang tapi tujuannya nolong. Pada saat terjadi perang, kaum muslimin, para sahabat nggak sempat panen kurma, sehingga kurma-kurma itu mateng pohon. Kalau mateng pohon harganya turun. Sedih para petani. Abdurrahman bin Auf mengumumkan, fulan-fulan, sahabat-sahabat, teman-teman kalian panen kurma kalian, kami akan bayar dengan harga standar. Tersenyumlah para petani kurma. Kenapa? Bakal diborong hasil panen itu oleh sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Nawaitunya nolong. Kerja, dagang, transaksi, nawaitunya nolong. Pengen membantu, pengen mengurangi ya isi ATM-nya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, setelah semua panen dan semua kurma terkumpul di gudangnya Abdurrahman bin Auf, ya Raja Yaman mengutus utusannya nyari kurma yang mateng pohon. Siapa yang punya kurma mateng pohon bakal dibayar 10 kali lipat. Pengen mengurangi kekayaannya karena nawaitunya nolong. Nawaitunya niatnya nolong, malah Abdurrahman bin Auf ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita kerja, nafkah, cari nafkah, niatnya nolong, niatnya cari bekerja itu kewajiban dan kewajiban. Niatnya bisa nolong keluarga, nolong orang lain, masya Allah. Bisa jadi karena nawaitunya nolong akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu kita ngajar balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat, supaya orang bisa wudu, supaya orang bisa sholat, supaya orang bisa ibadah, lalu dapat hadiah dari pengurus masjid, mendapat hadiah dari majelis-majelis. Boleh nggak diterima, Pak? Boleh, tapi nawaitunya bukan semata-mata untuk itu. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kemudian ada penceramah lalu bercanda, yang candaannya nyinggung-nyinggung, kalau kami mah nggak perlu amplopnya, yang penting isinya. Sepertinya menurut saya nggak pantas bercanda seperti itu, nggak pantas. Pantas nggak? Sangat nggak etis, sangat nggak pantas. Kalau beliau mau nerima, ya monggo. Kita nggak tahu nawaitunya, kita nggak tahu mau dialokasikan kemana, karena bisa jadi menerima tapi dialokasikan kita nggak tahu. Kita husnudzon, kita baik sangka. Tapi kalaupun bercanda, nggak usah bercanda yang riskan, yang nggak enak didengar gitu kan. Itu bapak yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama, dakwah para nabi. La as'alukum alaihi mala, aku nggak tanya harta dari kalian, dari seruanku, dari ajakanku, dari dakwahku, karena upahku hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ibu bapak yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berdakwah sementara beliau nggak mengharapkan upah? Di antaranya Allah kirim Bunda Khadijah, saudagar besar yang membela dakwah, hartanya dipertaruhkan untuk dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketemu mertuanya juga menaruhkan semua kekayaannya untuk dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Khalifah Abu Bakar mempertaruhkan semua kekayaannya untuk membela dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pertama nggak nerima upah, yang kedua nggak boleh ngusir. Kenapa nggak boleh ngusir? Ini ceritanya selera tinggi merasa duduk nggak level sama orang yang selera rendah. Mereka yang selera tinggi mengharapkan tolong itu usir orang-orang yang lemah badyara, dianggap lemah akal, lemah ekonomi, lemah pendidikan, dianggap nggak level. Cara seperti itu nggak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat surat Al-An'am, surat 6 surat Al-An'am ayat yang ke-52. Surat 6 ayat yang ke-52, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatruddahum fatakuna minadh dhalimin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di ayat yang ke-52 itu, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan sore hari. Mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka. Sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim.
Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, meremehkan orang di majelis itu nggak boleh. Di majelis-majelis seperti ini mesti kita lapang dada, berdiri dengan siapapun, duduk bersama siapapun, jejer dengan banyak orang, karena kita nggak tahu yang terhormat, yang mulia di hadapan Allah di antara kita siapa, kita nggak tahu. Jadi nggak boleh minggir, nggak level. Sombong Pak Anwar ya, kesannya sombong, nggak level, ngeremehin orang. Kalau kita digituin kira-kira kesinggung nggak Pak Haji? Sombong amat itu OKB. Apa OKB? Orang kaya baru. RT berapa sih? Oh, RT sebelah. Naudzubillah. Insya Allah kita mau duduk dengan siapa saja, mau makan semeja dengan siapapun, biasa-biasa aja. Jangan ngeremehkan orang, karena ngeremehkan orang itu batrul haq wa ghamtun nas. Ngeremehin orang, ninggalkan yang hak, nanti malah masuk kategori sombong, takabur. Jadi nggak boleh ngusir orang. Di majelis mesti lapang dada. Ya ayyuhalladzina amanu tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang yang beriman, lapang dadalah kalian ketika di majelis. Mau duduk bareng sama siapa aja, mau berdiri dengan siapa aja, lapang dada, maka Allah lapangkan dadamu. Berdiri bareng dengan siapa saja nggak merasa risih. Kenapa? Sama nilainya di hadapan Allah. Yang beda itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu atqakum. Siapa yang paling bertakwa, yang dinilai oleh Allah kesolehannya, yang dinilai oleh Allah itu keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak ketika di majelis nggak boleh ngusir orang. Ketika kita di majelis nggak boleh merendahkan orang lain. Kita semua sama, ya. Yang beda apa? Iman takwanya. Yang membuat kita ini mulia bukan karena status sosialnya, bukan karena casingnya, bukan karena tongkrongannya. Yang membedakan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi yang kelihatan lemah, boleh jadi yang kelihatan sederhana, dialah yang mulia di hadapan Allah. Seperti Uwais Al-Qadni, nggak pernah dibilang yang terhormat, yang mulia, tapi Uwais Al-Qadni orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang bernama Ukasah, orang yang sangat sederhana, status sosial nggak punya, kaya bukan orang kaya, tapi Rasulullah katakan Ukasah itulah yang kelak bakal masuk surga tanpa hisab. Kan yang dilihat kesolehannya, yang dilihat iman takwanya. Dua hal inilah yang bisa kita tangkap dari surat Hud ayat yang ke-29. Ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'alallah wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Nah, jadi sekali lagi nggak boleh ngusir orang karena dianggap rendah akal, dianggap rendah ekonomi, karena nggak level. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan adalah keimanan, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita buka dialog dan tanya jawab. Masih ada waktu, kurang lebih isakan 7:15 ya. Berarti masih ada 10 menit. Masih ada berapa itu? 10 menit. Kalau dari yang bener jamnya sono pos ini. Kalau di sono, oh dari sana, monggo kita buka dialog. Oh di sono kecepatan jamnya. Monggo silahkan kita buka dialog dan tanya jawab. Ini banyak pertanyaan. Kiki, Kiki, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada seorang yang melakukan amal banyak, tapi kadang-kadang dalam hatinya
ada sedikit rasa ujub, gimana cara menghilangkan sifat ujub dalam diri seseorang? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelihatan amalnya banyak, kelihatan amalnya bagus, tapi tampak oleh kita bahwa orang ini ujub. Ujub itu kagum dengan dirinya, merasa paling bersih, merasa paling alim. Allah berfirman, buka surat 53 ayat 32 ujung ayat, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Ya, surat 53 kan, surat An-Najm ayat yang ke-32 di ujung ayat, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Maka janganlah kamu merasa dirimu paling bersih, jangan merasa dirimu paling suci, jangan kamu merasa dirimu paling alim. Huwa a'lamu bimanit taqo, dialah Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Ibu bapak saudara, ujub ini termasuk penyakit hati yang bisa merusak amal. Yang bisa merusak amal itu yang pertama sum'ah, yang kedua riya, yang ketiga ujub, yang keempat sombong, takabur. Kalau kata Pak Dr. Muin, kalau sum'ah ini stadium 1 ya, stadium 1. Sum'ah itu maksudnya seneng kalau prestasinya didengar orang. Ada orang yang begitu? Nah, yang kedua riya, pamer. Pamer, Rasulullah katakan, inna akhwafu ma akhafu alaikum sirkul azhar. Sungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada kalian syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasul, apa itu ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, yakumur rajul min nadhuri rajulin. Berdirilah seseorang melakukan ibadah supaya ditonton orang. Cari sensasi, cari perhatian. Kalau kita mencari perhatian manusia, maka nilainya 0 besar di hadapan Allah, nggak punya nilai apa-apa. Tapi kalau nyari perhatian Allah, itulah yang diharapkan. Seperti surat 84 ayat 6, coba lihat. Surat 84 ayat 6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kathan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu kerja keras, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ila rabbika, obsesinya Allah, cari perhatian Allah. Famulaki, maka kamu berjumpa, amalmu masuk dalam hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu gimana caranya mengingatkan orang yang ujub? Kan tadi pertanyaannya, gimana caranya mengingatkan orang yang ujub, orang yang kagum dengan dirinya? Fulan dan fulan di atas langit adalah, di atas langit ada langit. Biasa-biasa ajalah, walaupun sebenarnya antum luar biasa, biasa-biasa aja. Dan itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiki bisa lihat surat 11 ayat 23 Ki. Innalladzina amanu wa amilus solihat wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya, ya kan, orang yang beriman, beramal soleh, dan mereka nundukkan diri di hadapan Allah, walau prestasinya banyak, amalnya banyak, nundukkan diri dan menundukkan diri, merasa belum punya apa-apa, merasa belum punya prestasi apa-apa. Itu yang disukai oleh ulaika ashabul jannah, mereka itulah calon penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dikasih tahu baik-baik, ya fulan boleh nggak saya ngomong, fulan boleh nggak saya kasih masukan,
supaya amal kita nggak rusak, amal kita menjadi kebanggaan yang bisa dibawa pulang menghadap Allah. Biasa-biasa ajalah, nggak usah ujub, nggak usah kagum dengan diri sendiri. Ya kalau mensyukuri boleh, kalau mensyukuri boleh nggak? Mensyukuri yang diberikan Allah boleh, tapi kalau kagum dengan dirinya sendiri, akhirnya ngeremehkan orang lain. Ngeremehkan orang lain itu yang tidak boleh. Kasih tahu pelan-pelan, balighu anni walau ayat, semoga Allah Ta'ala ijabah apa yang diniatkan, insya Allah. Baru satu, yang lain yang mewakili, baru satu ini, yang lain monggo silakan. Ayo dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 950 tahun misalnya. Tapi seperti kita ketahui bahwa Nabi Nuh tidak bisa membawa anak dan istrinya, termasuk juga Nabi Nuh kalau salah dia. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari keadaan kejadian ini? Terutama kalau kita pikirkan, karena kita sudah berasa mendidik anak, tapi anak kita nggak bisa seperti yang kita harapkan gitu. Atau kalau kita ibaratkan dengan keadaan zaman sekarang, ada seorang ustaz besar, ulama besar, anaknya, istrinya tidak berada di jalan benar, kan luar biasa itu, bakal jadi berita besar gitu. Apa pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Nuh alaihissalam sekalipun nggak didengar istri, nggak didengar anak, Nabi Nuh pertama nggak gantung peci. Kalau pemain bola gantung sepatu. Kalau pemain bulu tangkis gantung raket. Nabi Nuh maju terus. Artinya apa? Dakwah jalan terus, sekalipun mungkin istri, mungkin anak nggak dengar. Yang penting ada ikhtiar. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ikhtiarnya. Urusan hasil atau tidak nomor sekian. Yang membuat kita hasil itu bukan ustadznya, bukan kitanya, tapi yang membuat hasil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ibu bapak saudara, sebab kalau ayah bundanya diem saja seperti di kuburan, nggak mau dakwah, nggak mau ngingatkan, nggak mau nasihatnya, baru ayah bundanya yang salah. Tapi kalau kita sudah ngomong, jangankan kita, Nabi Nuh alaihissalam beliau nggak sanggup menyelamatkan istri, menyelamatkan anak. Nabi Lut alaihissalam nggak sanggup menyelamatkan istri, dan dua-duanya itu menjadi contoh dalam Al-Quran. Wanita yang tidak baik adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihissalam yang Allah abadikan dalam surat At-Tolak. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang terpenting adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Dan terus kita berusaha untuk apa? Untuk menyampaikan, untuk mengingatkan, nasihatin mereka, doakan mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat 20 ayat 132, wa'mur ahlaka bisalah, suruh keluargamu suruh salat. Wastabir alaiha, sabar kalian dalam melaksanakan perintah Allah tentang sholat. Ya, la nas'aluka rizqa, Allah nggak tanya rezekimu, Allah nggak tanya rumah kendaraanmu, justru nanti yang ditanya oleh Allah adalah sholat. Kalau kita udah nasihati pentingnya ibadah, pentingnya sholat, bahkan mulut berbusa untuk doakan mereka, dan ternyata memang anaknya tidak mau, kita serahkan kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus lawan dengan doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sebagaimana Nabi Zakaria nggak berhenti, terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya serahkan kepada Allah, sebab kalau kita nasihatin enggak,
doain enggak, ngingatin enggak, maka dikhawatirkan orang tua bakal dituntut oleh Allah, dituntut oleh anak-anaknya sendiri nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Buka surat 33 ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaqulu ya wailatana ata'na Allah wa ata'na Rasul qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabil rabbana atihim dhi'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Pada hari wajah mereka dibolak-balik, dipenggorengan, direbus oleh Allah. Saat itu mereka berkata, celaka kami, celaka kami. Alangkah indahnya kalau kami di dunia dulu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kira-kira enggak direbus. Qalu, lalu mereka berkata, buka kartu, Rabbana inna ata'na sadatana, ya Allah, kami direbus seperti ini karena taat kepada pemimpin kami, pembesar kami, orang tua kami, lalu pembesar kami, orang tua kami menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Nasihatin enggak, ngingetin enggak, doain enggak, kami dibiarkan. Karena itu ya Allah kami menuntut. Apa tuntutannya? Rabbana atihim dhi'faini minal adab, ya Allah, hukum orang tua kami, pemimpin kami 2 kali lipat. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Na'udzubillah. Itulah tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayo berbuat dan berbuat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selanjutnya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita nggak ada ikhtiar, nggak dari sekarang, takutnya kecil digedein, begitu gede ngelawan. Di hadapan Allah nuntut kita sebagai orang tua. Di dunia kita udah capek, di akhirat dituntut oleh anak cucu sendiri. Bisa nggak begitu? Itu tadi surat 33 ayat 66, 67, 68. PR buat kita semua. Semoga kumpul tidak hanya di dunia, tapi berkumpul pula nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, biar ganjil. Nah, Pak Darwis. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terdampak banjir, musibah kemarin, bencana kemarin itu tidak semua muslim. Bahkan Allah juga mengatakan, takutlah kamu fitnah, di mana fitnah itu tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, orang yang enggak bersalah pun ikut merasakan. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, menyikapi musibah itu, pertama, musibah itu bisa membawa nikmat. Musibah itu sebagai azab. Musibah itu sebagai peringatan. Musibah membawa nikmat buat siapa? Yang gugur. Ya. Saudara kita yang gugur dan saat itu sedang ibadah kepada Allah. Bahkan ada seorang ibu yang anaknya rela mencari eskalator sendiri buat nyari bundanya. Begitu bundanya ketemu sedang sholat, posisinya sedang sholat, maka buat almarhumah orang tua seperti ini syahid di hadapan Allah, yang berarti musibah itu bawa nikmat. Bawa nikmat juga buat putranya. Putranya berusaha pengen ketemu bundanya, mau hidup mau mati, sayangnya sama orang tua, belain orang tua seperti itu. Termasuk para relawan. Bisa jadi musibah itu menjadi nikmat buat kita. Kenapa? Kita punya peduli. Man la yarham la yurham. Siapa yang nggak punya rasa kasih sayang, jangan berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah bawa nikmat.
Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shaliha faulaika lahumud darajatul ula jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Siapa yang pulang menghadap Allah dalam keadaan iman dan amal, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah berupa jannatu adn, surga Aden mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu balasan Allah orang yang membersihkan diri. Sambung dikit lagi Pak. Yang kedua, musibah itu berarti azab buat saudara kita yang saat itu sedang durhaka, saat itu sedang maksiat, saat itu sedang zalim, saat itu sedang kufur sama Allah. Kemudian terjadi musibah banjir, ya, lalu terkubur oleh rumahnya sendiri, terkubur oleh reruntuhan, innalillah wa inna ilaihi rajiun, dalam keadaan berdosa, maka itu azab. Surat 20 ayat 75 itu kan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang pulang menghadap Allah dalam keadaan berdosa, ya, maka baginya jahanam, mati tidak, hidup pun tidak. Yang ketiga, singkatnya, musibah itu peringatan. Buat siapa? Buat kita-kita. Kalau kemudian Allah ingatkan seperti ini nggak sadar-sadar, malah semakin membabi buta, bisa jadi akan ada susulan musibah yang lebih besar. Bisa nggak begitu? Bisa. Udah diingetin sama Allah, lalu mereka mengabaikan peringatan Allah. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala manusia ini lupa dengan peringatan Allah, ditegur Allah, diingetin sama Allah, lupa dengan peringatan Allah, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, usahanya dikasih gampang sama Allah. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka sedang menikmati apa yang diberikan Allah, Allah azab, Allah hukum secara tiba-tiba, baru mereka menyesal. Na'udzubillah min na'udzubillah. Maka caranya gimana supaya tidak terjadi musibah susulan? Caranya ikuti apa yang Rasul ajarkan, bawa pulang ke rumah. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Dasarnya apa? Surat 8 ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan menghukum mereka, Allah enggak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad SAW ada bersama mereka. Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka masih mohon ampun. Jadi kalau ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW kita bawa pulang, terapkan di lingkungan kita, di keluarga kita, insya Allah Allah nggak akan menghukum kita. Allah nggak akan menghukum kita selama kita masih mau mohon ampun, istighfar, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara, ini yang dapat saya sampaikan. Nah, udah masuk Isya, dan semoga ada hikmah, ada manfaatnya. Kalau salah, amin karim, yang salah benar dari Allah, semoga Allah ampuni kita, Allah tuntun kita, Allah sampaikan kita tahun depan, dan insya Allah kita ngaji lagi, ketemu di tahun depan, insya Allah. Kita tutup dengan, udah masuk Isya, doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.